Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak telah diberikan kepada kita. Salah satunya yaitu nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah ampunannya Allah Subhanahu wa taala diturunkan di tempat ini, yang insyaallah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan di tempat ini. Mengapa demikian? Karena di tempat ini kita adakan majelis yang dimana ilmu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan sebagaimana yang tertera di dalam pamflet yang disebarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala jalan untuk ia menuntut ilmu, maka insyaallah jalan untuk menuju surga akan dipermudah pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya perlu kita syukuri karena kita hadir di tempat yang insyaallah membuat kita mudah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya ada 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat majelis ta'limnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya melihat majelis yang diadakan, maka ia antusias sekali. Dia melihatnya seakan-akan ia mengatakan, wow, ada majelis ta'limnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung menuju ke sana. Dan bukan sampai sana saja, dia lihat mana tempat yang kosong di depan, dia berusaha untuk duduk di depan, di tempat yang bisa mendengar dengan langsung ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedua melihat majelis taklimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak tinggal diam pula. Ia langsung menuju tempat di mana majelis tersebut dibuka, namun ia tidak langsung ke depan. Dia ingin ke depan namun dia malu. Dia melihat ada banyak orang, kalau seandainya saya ke depan mungkin banyak orang yang lihat, dia malu. Maka karena malunya dia ingin di depan, tapi karena malunya dia tertahan di belakang. Lalu ada orang yang ketiga, sisanya tadi melihat majelis ta'lim yang diadakan, maka apa yang dia lakukan? Dia tidak peduli terhadap majelis tersebut, na'udzubillah, dan ia berpaling dari majelis tersebut. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah majelis itu bubar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya, maukah kalian aku kabarkan, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang 3 orang yang tadi? Maka para sahabat mengiyakan apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin tahu bagaimana kondisi 3 orang yang melihat majelis ta'lim diadakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama orang yang antusias datang ke majelis ta'limnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia berusaha masuk ke tempat yang paling dekat. Ia sangat-sangat antusias, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala pula akan antusias untuk memberikannya ampunan, untuk memberikan ampunan kepada orang tersebut saking antusiasnya hadir di majelis ta'lim. Sebagaimana antusiasnya dia, maka sebegitu pula bahkan lebih besar antusiasnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan kepada orang tersebut. Lalu bagaimana dengan orang yang kedua? Orang yang kedua karena dia malu, tapi dia tetap antusias, cuma tidak ada aksi. Dia malu, maka dia diam di belakang. Apa yang terjadi? Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya sebagaimana ia malu, maka Allah Subhanahu wa taala pula akan malu untuk mengazabnya. Semoga yang hadir di sini termasuk ke dalam orang yang antusias nanti di hari kiamat diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga
termasuk ke dalam orang yang malu untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu adapun orang yang ketiga, karena dia cuek, karena dia berpaling dari majelis ta'limnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala pula tidak akan peduli terhadap orang tersebut. Ia akan menjalankan hisab, ia akan menjalankan semuanya, terserah bagaimana kehidupannya di dunia. Namun kita dapat lihat bagaimana seorang ketika antusias dalam menuntut ilmu, maka akan dipermudah jalannya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya ialah dengan cara Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, sehingga dosanya tidak akan tersisa, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah Allah Subhanahu wa taala akan malu untuk mengazabnya. Maka karena tidak ada azab baginya, maka ia akan langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak peduli terhadap majelis ta'lim? Nauzubillah. Tidak boleh kita ponis orang tidak peduli. Ya, namun ketika berpaling, seorang tersebut telah meninggalkan kesempatan untuk mendapat ampunannya Allah dan untuk mendapatkan malunya Allah Subhanahu wa taala dalam mengazab hambanya. Oleh karenanya perlu kita syukuri hadirnya kita di dalam majelis ta'lim seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Kita lihat ada ratusan orang yang ada di sini, namun hanya sebagian yang hadir. Alhamdulillah, dari sekian orang tersebut hanya beberapa yang mendapat taufiknya Allah Subhanahu wa taala, mendapat taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekali lagi marilah kita syukuri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ingat, bagi orang yang mempelajari agama, alhamdulillahirabbil alaminnya beda. Orang yang tidak mempelajari agama, alhamdulillahirabbil alamin hanya sekedar dilisankan saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Beda dengan orang yang mempelajari agama, orang yang rutin menghadiri majelis ta'lim, maka ia akan berusaha menautkan hatinya dengan apa yang ia lisankan. Ketika ia melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, maka di dalam hatinya ia bersyukur telah menghadiri majelis ta'lim tersebut, atau mungkin rasa syukur apa yang ia lapaskan, maka hatinya akan terpaut dengan apa yang ia lisankan. Ketika seorang menautkan hatinya dengan apa yang ia lisankan, saat itulah alhamdulillah di sana disebut sebagai doa. Ingatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Mengapa? Karena la in syakartum la azidannakum. Setiap kalian mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka la azidannakum, firman Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tambah lagi. Itulah makna hadis ini. Contoh, saya diberikan air minum, alhamdulillah. Saya mensyukuri dengan tulus, akan-akan saya katakan, ya Allah kasih lagi air gratis yang banyak. Mungkin ada yang kasih galon, mungkin ada yang kasih sama seperti ini. Ini punya siapa tapi? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ini salah satu contoh la in syakartum la azidannakum. Ketika saya mensyukuri dapat air satu gelas, tiba-tiba saya dapat buah satu piring. Masya Allah. Satu apa namanya nih? Satu parsel. Masya Allah. Alhamdulillah. Ketika saya mensyukuri ini siapa punya nih? Alhamdulillah, Masya Allah, ditambah lagi. Di sini bukan hanya sekedar ada makanan ataupun minuman. Ini minuman tersendiri, ini makanan tersendiri. Ini makanan dan minuman sekaligus tempatnya. Masya Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali kita tidak menyadari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tadi sudah 2 kali kita mensyukuri nikmat dengan lafaz hamdalah. Sekali lagi marilah kita mensyukuri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawatnya bisa bagaimana? Yang pendek bisa juga, sallallahu alaihi bisa, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi bisa. Intinya kita bersalawat tulus dari hati. Itulah bedanya orang yang menghadiri majelis ta'lim. Itulah bedanya orang yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu.
Memang ada yang mengatakan solawat tanpa terpaut dari hati itu bisa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila kita bandingkan, kalau seandainya kita berselawat, sekedar bersolawat dan dari benar-benar dari hati karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah yang lebih afdal adalah benar-benar tulus karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ke materi intinya. Masya Allah, apa materi intinya? Lupa saya tadi. Ukhuwah pokoknya ya, ukhuwah berkah. Insya Allah kita akan membahas secara singkat karena saya sudah menghabiskan berapa menit ini? 10 menit 50 detik. Subhanallah. Ya. Berkaitan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tadi, salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sering kali kita tidak sadari ialah dengan berteman. Dengan berteman ini kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dengan kita berteman ada kemungkinan kita menambah orang yang nantinya akan mengangkat kita menuju derajat yang lebih tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menambah teman akan memperkuat kemungkinan nanti di padang mahsyar ada yang datang dan menolong kita. Dengan menambah teman akan berdampak pula kepada keduniaan kita. Salah satunya yaitu dengan bersilaturahim. Ingatlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka haruslah ia bersilaturahim. Bagaimana caranya seorang ketika ia tidak punya teman, ia bersilaturahim? Tidak bisa. Oleh karenanya perbanyaklah teman, perbanyak silaturahim, maka banyak juga pahala kita. Ketika kita punya teman, mungkin kalau seandainya orang yang tidak kita kenal, kita temui di jalan, apa yang kita lakukan? Malu kita untuk mengucapkan salam. Padahal salah satu amalan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menyebarkan salam ala man na'rafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Namun zaman sekarang kita berat untuk mengamalkannya. Bagaimana cara untuk mengamalkannya? Memang bisa kita paksakan diri kita, tapi untuk sekarang caranya ialah kita memperbanyak teman dulu. Seketika kita sudah memperbanyak teman, maka salam yang kita tebarkan semakin luas. Silaturahim semakin luas juga, majelis taklim pun semakin luas pula. Bagaimana mungkin saya hadir di sini kalau saya tidak berteman dengan Andi ya? Iya. Kita semua adalah saudara, kita semua adalah teman. Maka salah satu cara kita bersyukur ialah dengan memperbanyak teman. Jangan akui kata-kata zaman modern sekarang. Apa katanya? Tidak penting teman banyak, yang penting kualitas. Salah. Lihatlah bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah dan para sahabatnya berteman melihat kualitas, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menyuapi orang Yahudi buta yang ada di pinggir jalan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menyantuni orang kafir. Tidak mungkin. Sahabat radhiyallahu anhum tidak mungkin akan berbaik hati kepada orang kafir dikala mereka radhiyallahu anhum hanya memikirkan tentang kualitas. Jangan akui apa yang dikatakan oleh orang-orang, sedikitlah berteman, yang penting kualitas. Lihatlah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ia digunjingi, ketika ia digibahi oleh sahabat yang lain. Apa yang dilakukannya? Bukannya memusuhinya, namun apa yang dilakukan? Datang ke rumahnya membawakan hadiah. Begitulah apa yang diajarkan oleh umat Islam, oleh Islam. Bagaimana yang diajarkan di dalam Islam ketika orang berbuat jahat, bukan balik berbuat jahat, bukan cuekin, bukan putus silaturahim, tidak. Akan tetapi membalas dengan berbuat baik. Lalu bagaimana lanjutannya Abu Bakar? Sahabat tersebut menjadi baik pula. Ingatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Saling berilah hadiah maka kalian akan saling mencintai. Bagaimana mungkin seorang saling memberi hadiah kalau ia tidak saling kenal? Dia bukan teman, susah. Oleh karenanya perbanyaklah teman. Saya pernah lihat ceramah yang bilang teman tidak apa-apa sedikit. Kalau ada orang yang jahat, tinggalkan, cari teman yang lain. Jahat lagi, tinggalkan. Jahat lagi, tinggalkan. Salah. Memang ada kaidahnya ketika orang sudah terlalu banyak mudaratnya dari kita,
Dan kalau seandainya kita ketika memaksa untuk menyambung silaturahim dengan orang tersebut ada mudarat, misal, maka di saat itu tidak mengapa untuk kita menjaga dia agar lebih baik hatinya, maka kita berlepas tidak apa-apa. Asal jangan benar-benar putus silaturahim. Hanya sekedar membatasi percakapan ini tidak masalah. Ada babnya. Namun beda yang diajarkan tuan guru TikTok zaman sekarang. Katanya kalau orang berbuat jahat langsung tinggalkan, tidak. Saya pernah lihat cuplikannya. Dan tahu siapa yang memberi ceramah tersebut? Ternyata yang memberi ceramah setelah saya lihat full lengkapnya itu adalah pendeta. Pendeta yang dipotong ceramahnya intinya adalah kalau orang berbuat jahat, kalau orang mencapakan kalian, ada orang lain yang akan berbuat baik, maka tinggalkanlah. Saya bilang subhanallah, ternyata ini yang dijadikan patokan oleh orang-orang zaman sekarang. Beda dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya seorang muslim itu, semua orang mukmin itu ialah ikhwah, ialah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka islahlah hubungan antara kedua belah pihak, saudara kalian, ada dua saudara kalian yang bertikai, maka fa aslihu, maka perbaikilah hubungan mereka, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, niscaya kalian akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa kalau seandainya ada dua orang bermusuhan, kita islah hubungannya, kita perbaiki hubungannya, karena semua ini kita bersaudara. Maka ini adalah ciri-ciri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan lafaz la'allakum turhamun, niscaya kalian akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mengislah hubungan antar kedua orang dan berhasil misalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang terhadapnya. Ingatlah kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika seorang mengislah hubungan orang lain karena kecintaannya terhadap saudaranya dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala maka akan islah pula hubungannya entah dengan siapapun itu. Niscaya kalian akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sudah 20 menit ya. Berapa tadi? 40 menitnya. Satu muslim di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya satu muslim hendaknya dengan muslim yang lain itu seperti satu jasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad, idza istaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad, sahri wal humah." Masyaallah. Ketika saya mempelajari hadis ini, saya mendapatkan makna yang sangat luar biasa sekali. Jadi kita bahas artinya dulu. Arti dari hadis ini ialah perumpamaan orang-orang beriman itu ketika ia saling mencintai, di dalam ia saling mencintai kamasalil jasad, seperti satu badan. Jadi hubungan kaum muslimin apabila ia saling mencintai, saling menyayangi dan juga saling melengkapi itu seperti sebuah jasad, satu jasad. Idza staka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad. Kalau seandainya satu jasad yang sakit, maka semuanya akan sakit pula. Bayangkan ketika orang satu bagian jasadnya sakit, misal seorang ketika sakit gigi, bisakah seluruh badannya beraktivitas seperti biasa? Bisa, namun terasa sakit semua. Seorang mungkin ketika sakit kakinya, kepalanya ikut pusing, tangannya ikut membantu, pokoknya semuanya merasakan apa yang ia rasakan. Semua merasakan sakit apa yang dirasakan oleh bagian tubuh tersebut. Mata misalkan sakit, maka semuanya akan merasakan. Inilah perumpamaan muslim satu dan muslim yang lainnya. Namun hal ini seringkali dilalaikan mendekati akhir zaman. Na'udzubillah min dzalik. Seringkali sekarang ketika saudara muslim kita merasa sakit, kita justru na'udzubillah merasa senang. Dan seringkali ketika orang merasa senang, kita justru yang merasa sakit. Misal ada salah seorang, tiba-tiba ada tetangganya ya, datang mobil pick up, di atasnya ada kulkas misalkan. Subhanallah. Ketika datang dia bahagia, tetangganya merasa sakit.
Ketika ada na'udzubillah ada tetangganya kemalingan, dia sedih. Justru orang lain bahagia, na'udzubillah. Inilah yang seringkali terjadi di zaman sekarang ini. Lalu bagaimana dengan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka benar-benar saling menyayangi dan saling mencintai, sampai-sampai ada temannya yang sakit maka ia merasa sakit pula. Temannya sedih maka ia merasa sedih pula. Temannya gembira, ia gembira pula. Begitulah yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan hadisnya bukan sampai sana, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan langsung perumpamaannya. Di sini disebut dua perumpamaan, bis-sahri wal huma. Bis-sahri ini artinya terjaga. Sahur, makanya makan sahur itu makan ketika kita tidak tidur di malam hari. Itu maknanya sahur. Bis-sahri dengan tidak terjaga, dengan tidak tidur atau terjaga. Wal huma dan panas. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan bahwasanya orang Muslim, orang mukmin ketika saudaranya sakit, entah itu sakit secara psikis maupun fisik, ia ikut merasa sakitnya. Sehari ini artinya tidak tidur. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kalau kita kaum mukminin, orang-orang yang beriman itu, kalau saudara kita pusing memikirkan satu masalah sampai dia tidak bisa tidur, maka kita seharusnya tidak bisa tidur juga. Begini orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Beginilah ukhuwah yang sesungguhnya. Wal umma di sini digambarkan sakit fisik. Seorang yang sakit panas, demam, ketika ia merasa demam, maka kita sebagai orang yang mencintai, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dijalin dengan hubungan ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita sama-sama kaum mukminin, maka kita juga seakan-akan ikut merasa panas. Beginilah seharusnya kita saling mencintai. Kenapa? Karena kita ialah saudara yang dipersatukan oleh keimanan dan keislaman. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun ikhwah, sesungguhnya setiap orang mukmin itu, orang beriman itu ialah saudara. Hal ini senada dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang tidak beriman, salah seorang dari kalian tidak beriman sampai ia mencintai saudara muslimnya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi rumusnya kalau yang ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kalau seandainya orang lain merasakan sakit, kalau kita tidak merasakan sakit pula, maka kita bayangkan kita yang berada di dalam rasa sakit tersebut. Seorang kehilangan uang, kita bayangkan, bagaimana kalau saya kehilangan uang? Kalau memang kita belum sampai level itu, begitu cara melatihnya. Kalau seandainya ada saudara kita, saudara muslim kita kehilangan uang, kita bayangkan betapa pusingnya kita kalau kehilangan uang. Kalau mungkin saudara muslim kita, orang yang mungkin secara ekonomi di bawah kita, jangan kita compare dengan keuangan kita. Mungkin dia sangunya mungkin seminggu bisa 10.000 misal begitu kah? Terus kita ini misal gitu, seminggu 1 juta misal. Kalau dia kehilangan uang 10.000, jangan kita bayangkan 10.000 kecil. Kita harus benar-benar berusaha untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi kalau hadis ini untuk meningkatkan keimanan ialah dengan cara kita menyayangi saudara mukmin kita, saudara muslim kita, dengan cara kita membayangkan bagaimana kalau seandainya kita yang berada di posisinya dia. Kalau memang kita sudah terbiasa seperti itu, nanti akan terbiasa dan kita tidak butuh untuk membayangkan lagi. Ketika teman kita berada di dalam kesusahan, akan langsung otomatis empati kita langsung bekerja. Ini saudara saya, dia sedang kesusahan, saya ikut kesusahan. Ada loh orang ya, semoga kita semua seperti itu juga. Ketika temannya di dalam kesulitan, malam-malam dia yang gak bisa tidur. Subhanallah, teman saya ini kasihan, dia begini. Tapi kadang kita enggak begitu. Intinya kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita. Kenapa kita harus mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus menjalin hubungan ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya ialah agar kita mendapatkan manisnya iman. Jadi kita berteman itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Menjalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa begitu? Ya firman-Nya sudah jelas, innamal mu'minun
Ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin ini adalah saudara. Jadi ketika ada perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jalankan hal tersebut. Maka ketika kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga akan cinta kita sebagaimana kaidah yang tadi. Dan dengan begitu, dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sanalah manisnya iman akan kita rasakan. Bayangkan kalau seandainya orang berhubungan, berteman itu hanya karena dunia. Ada orang yang berteman tidak tahu alasannya, inilah yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu orang lain langsung berkenalan, siapa? Mas Muka, siapa namanya? Begini-begini kenalan. Enggak ada alasan apapun, enggak ada alasan keduniaan. Namun kita lihat zaman sekarang ini rata-rata na'udzubillah orang-orang berkenalan karena ada urusan dunia. Na'udzubillah. Oh, saya harus kenalan dengan Pak Rektor agar saya bisa pindah ke Inkes misalnya. Saya harus kenal sama dosen ini agar saya bisa naik nilainya. Ini semua hubungan keduniaan. Saya harus kenal sama gubernur agar saya bisa nyalon jadi anggota dewan misal. Saya harus kenal sama si dia ini agar bisnis saya sukses. Oh, dia penjual tembakau. Saya pura-pura ke sana agar saya bisa beli tembakau dengan harga murah. Ini hubungan yang dilandaskan dengan keduniaan. Apakah ini salah? Ini tidak salah. Namun kita dianjurkan untuk mengutamakan hubungan yang dilandaskan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang menjalin hubungan hanya karena keduniaan saja, maka ia akan fokus terhadap dunianya. Ketika dunianya tercapai, hal-hal yang tidak dibenarkan bisa jadi muncul. Apalagi kalau orangnya akrab, berteman, naudzubillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini berkah tidak akan turun. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan bisa saling menarik ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kalau tidak saling mencintai atau tidak berteman karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalin ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin akan datang keberkahan, justru na'udzubillah akan menghasilkan dosa. Na'udzubillah. Bayangkan seorang yang berteman karena keduniaan tadi. Ia berteman karena keduniaan. Keduniaannya jalan, tapi karena tidak dijalankan dengan landasan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti ia akan melakukan dosa. Na'udzubillah. Pernah lihat orang yang temenan, kemudian di dalam pertemanannya itu saling mengajak kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti pernah kita lihat. Pernahkah kita lihat orang yang berteman yang isinya na'udzubillah membicarakan orang lain, ghibah, na'udzubillah. Kalau ia berteman karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau ghibah dia khilaf, maka ia akan berusaha mengurangi ghibah tersebut. Apabila seorang berteman karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada khilaf, ghibah sedikit, maka ia akan saling nasihati. Astagfirullah, akhi, kita ghibah kemarin. Kalau yang lain tidak mencintai juga karena Allah, kemungkinan dia akan marah. Apa ini? Kan memang benar, subhanallah. Kan gak bohong kita ini. Itulah perbedaannya buhtan dan ghibah. Kalau buhtan itu ghibah tapi dia bohong, fitnah larinya. Apabila hubungan tidak dilandaskan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini ada kemungkinan akan muncul. Ada kemungkinan orang seperti korupsi. Kenapa? Karena ia berteman tidak berlandaskan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, pasti ia akan saling menegur. Pasti ia akan saling mengoreksi apabila ada hal-hal yang tidak benar di dalam hubungan mereka. Ada orang yang melakukan ghibah, sudah beberapa minggu ghibah dan terus bertambah ghibahnya, na'udzubillah. Kemudian ia baru sadar, salah satu baru sadar, akhi, saudaraku, sepertinya kita melakukan kesalahan. Marilah kita bertaubat bersama-sama. Kalau memang ia menjalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti dua-duanya akan langsung kontak. Oh ya, astagfirullah, saya juga baru sadar. Saya sadar kemarin sebenarnya mau kasih tahu antum, tapi saya enggak enak. Oh, enggak usah, akhi. Kita sama-sama berhubungan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita saling nasihati, tidak usah malu-malu. Lebih baik kita malu sekarang karena saling mengakui daripada nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan mengadili kita. Begitu seharusnya orang berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Beginilah firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla,
Teman-teman yang akrab. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menyebut teman-teman yang akrab. Yauma idzin, nanti di hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lain. Jadi orang yang sering berdua, orang yang saling berteman, mungkin berdua, 3 mungkin, atau 4 orang, atau mungkin bergerombolan, nanti di hari kiamat akan menjadi musuh. Mengapa demikian? Ia akan saling tuntut. Ketika satu orang mengajak kepada keburukan, nanti di akhirat ia akan menuntutnya. Dia yang mau melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya mengajak. Kemudian temannya lagi akan menuntut balik. Tidak, dia yang mengajak. Saya mau melakukan karena dia yang mengajak. Begitulah hubungan pertemanan yang tidak dilandaskan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ciri-cirinya orang yang bertakwa? Ialah ia menjalin pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah satu melakukan kesalahan, ia berusaha untuk menegurnya. Ketika salah satu melakukan kebenaran, ia bertanya bagaimana agar melakukan kebenaran yang sama. Intinya orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, menjalin ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, berkah dunia akhirat akan turun kepada dia. Mengapa demikian? Ketika ia berteman berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, rizkinya akan bertambah, ibadahnya akan bertambah, amalannya akan bertambah. Cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka akan bertambah pula. Berbeda dengan orang yang menjalin persaudaraan tidak dilandaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang tadi dijelaskan bahwasanya mereka akan menjadi musuh satu sama lain nanti di hari kiamat. Nauzubillah. Kalau benar-benar kita sayang kepada saudara kita, maka pasti ketika ia melakukan kesalahan, kita minimal ada risih di dalam hati. Dan atas level lebih tinggi dari risih tersebut ialah kita saling menegur, saling menasihati. Ya akhi, kita melakukan kesalahan, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gengsi. Jangan merasa kita nanti dikatai soalim. Ingatlah kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Kita punya kesempatan untuk melakukan kesalahan, orang juga punya kesempatan untuk melakukan kesalahan, dan bersama-sama punya kesempatan untuk melakukan kesalahan. Namun ingatlah Allah Subhanahu wa taala suka dengan hambanya yang bertaubat. Kalau seandainya ada 2 orang yang mungkin khilaf melakukan dosa, melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ia bertaubat maka ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan senang terhadapnya. Rasulullah bersabda, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala lebih gembira daripada gembiranya seorang yang berada di padang pasir dan hewan tunggangannya hilang. Bayangkan ketika di padang pasir, hewan tunggangan itu tempat perbekalan semua. Makanannya di sana, pakaiannya di sana, perbekalannya semua di sana, minumannya di sana. Tiba-tiba hilang, bagaimana sengsaranya? Namun ketika hewan tersebut tiba-tiba balik, semua bekalnya balik, maka ia pasti akan sangat bahagia. Kesempatan hidupnya bertambah, kesempatan makannya juga bertambah, minumnya juga bertambah, semuanya bertambah. Namun dijelaskan di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala lebih cinta terhadap orang yang bertaubat. Cintanya Allah, senangnya Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada orang yang tadi menemukan hewan tunggangannya yang hilang di padang yang luas tersebut. Oleh karenanya kita di sini berteman, saudara, tidak ada yang luput dari salah dan dosa. Baik yang hadir di sini maupun saya yang berbicara di sini, saya memiliki banyak kesalahan. Apabila ada kesalahan dari saya ditegur oleh teman, maka saya harus berusaha bagaimana agar saya menerima apa yang disampaikan. Inilah ciri kita berteman, bertemu karena Allah Subhanahu wa taala.